rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman. Kalau dolar naik ya ngaruhnya tinggi juga, belinya juga pakai dolar. Peranakan sapinya dari Australia kan belinya pasti pakai dolar, bukan pakai rupiah gitu ya. Sebagai orang yang pernah mendukung Prabowo, gua tahu bahwa beliau ini bukan orang bodoh. Statement yang dikeluarin itu tujuannya sudah pasti untuk nenangin hati kita sebagai masyarakat. Tapi gue mikir juga sih, beliau ini memang gak pernah belanja turun langsung ke pasar, atau jangan-jangan lagi ngebodohin kita. Gak usah basa-basi, langsung aja gue bongkar kebohongan publik ini dengan logika sederhana menggunakan bahasa anak SD. Para pejabat kita itu seringkali menenangkan hati kita sebagai masyarakat untuk tidak terpengaruh pada nilai dolar. Karena nilai dolar itu biasanya berpengaruh untuk pengusaha besar, untuk orang yang suka keluar negeri. Sementara masyarakat kita atau apalagi di desa itu aman karena transaksinya juga pakai rupiah. Pertanyaan logika sederhana tuh masa iya nggak ngaruh? Terus buat apa dibesar-besarin beritanya sampai seluruh dunia itu kaget kalau dolar naik? Tapi gue mau jelasin ke lu semua, kalau lu nggak paham nih ya, sebenarnya apa sih yang bikin dolar itu makin naik harganya dari rupiah? Berdasarkan apa yang gue pelajari, sebenarnya itu terbagi dalam 3 faktor. Pertama itu faktor eksternal, singkatnya ya ada isu geopolitik, ada juga peningkatan suku bunga dari Amerika, sehingga ya banyak negara-negara di dunia itu megang dolar AS sebagai safe haven. Nah yang kedua itu faktor domestik, ya simple, jumlah ekspor sama impor lebih tinggi impornya. Ketimpangan inilah yang bikin rupiah makin lemah. Yang ketiga ya ini faktor trust atau kepercayaan. Singkatnya ya banyak investor-investor luar negeri yang invest di Indonesia nih itu pada kabur semua. Ya banyak faktornya lah, intinya ya banyak mereka yang kabur, jadi nilai rupiahnya makin turun lagi. Nah 3 faktor itulah yang bikin nilai rupiah seolah-olah makin rendah harganya. Sekarang kita ngebahas apakah memang dolar itu tidak benar-benar berpengaruh kepada masyarakat kita, apalagi di desa, sesuai dengan kata beliau ini. Ini gue pakai logika sederhana aja ya. Apa sih yang kita konsumsi setiap hari? Tahu tempe, ayam, bakmi misalkan, atau beras itu paling tinggi banget. Nah bahan pokok utama kita ini sebagian besar masih impor transaksi menggunakan apa? Menggunakan dolar. Kalau dolar yang naik, otomatis harga berasnya itu juga pasti naik. Nah terus kalau beli harga berasnya udah naik, gimana dengan penjual pengusaha kita kecil di daerah? Mau di kota mau di desa sama, harga ayam gorengnya naik. Lu beli nasi uduk biasanya ceban full, sekarang ceban cuma setengah porsi. Bener nggak Prabowo bilang kalau kita belanja nggak pakai dolar? Ya bener, tapi harganya jadi naik. Dan gue bingung kok bisa seorang presiden berbicara seperti itu. Jadi circle-nya itu gampang. Dari dolar yang menguat, harga bahan pokok naik, harga bahan pokok naik ke pedagang juga naik, otomatis pembelinya bakal berkurang. Ambil contoh deh nih produk yang gue buat sendiri, ya ini gue riset. Ini lo tau buat apa? Ini buat kesehatan kulit sama badan lu. Karena ini adalah minuman kolagen atau protein yang buat kulit lu intinya lah dari jerawat kotor jadi bersih gitu ya, buat muka lu, ngurangin keriput dan sebagainya. Lu tau nggak bahan-bahannya? Ini kualitasnya kan bagus, premium. Apakah dari Indo? Ya kagak. Mayoritas bahan yang gue pakai di sini itu diimpor semua. Nah sekarang kalau harga imporan naik, harga ini pasti naik gak? Ya naik. Terus kalau naik gue kan untung gue makin banyak. Ya kagak, sama aja orang harga modalnya naik ya, profitnya sama aja. Yang ada pembeli gue makin turun karena daya belinya udah nggak sama seperti sebelum harganya itu nggak naik. Kesimpulannya adalah benar bahwa dolar itu tidak kita pakai transaksi secara langsung di Indonesia dan memang tidak boleh karena kita harus menggunakan rupiah. Salah satunya adalah supaya nilai kita juga makin kuat. Tapi buat presiden kita tercinta ya tolong lah, netizen kita ini udah nggak sebodoh itu. Dan buat lu juga yang masih belum paham tentang ekonomi dasar, ya minimal lu dari video ini lu tahu, lu bisa share juga ke teman-teman lu, ya ke keluarga lu yang gak paham bahwa dolar itu adalah nilai tukar uang paling kuat di dunia. Dan otomatis karena dia paling kuat, ya pasti berpengaruh buat seluruh negara di dunia, apalagi negara kita. Tapi ada satu hal yang pengen gue sampein ke lu dan lu inget baik-baik. Apapun yang disampaikan oleh pejabat-pejabat kita tercinta ya, statement apapun atau mungkin akhirnya membuat kebijakan yang kita bisa lakukan ya sebagai masyarakat, otomatis ya sudah pasti kita bisa demo ya, mendesak pemerintah melakukan sesuatu yang pastinya harus menguntungkan masyarakat. Tapi overall kita tidak punya kuasa, kita cuma masyarakat kecil, jadi kita harus bergantung pada diri sendiri. Memang agak sulit mencari keadilan di dunia ini ya, nggak cuma Indonesia. Oleh karena itu ya yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya kita menaikkan value kita. Jangan terus-terusan kebanyakan protes ya, ngegantungin sama pemerintah, karena nggak akan ada gunanya sama sekali. Pemerintah nggak akan lihat lu,
gak akan ngebantu juga pada saat susah. Yang bisa ngebantuin siapa? Ya diri lu sendiri. Lu bisa update diri lu, jangan sampai lu depresi ya, lu kesel sama kehidupan terjadi, itu wajar karena gue juga pernah ada di posisi itu dan gue akhirnya bisa membuat buku gue sendiri. Lu bisa baca ya dari Sapo Toko, ini linknya ada di bawah, lu bisa cek juga kalau mau baca-baca, harganya murah banget. Ini bisa ngebantu buat ngubah pikiran lu selama ini. Gue yakin lu akan berterima kasih sama diri lu sendiri karena udah baca buku yang udah gue buat. Inilah semua pendapat gua ya, lu boleh berkomentar juga kalau lu nggak setuju. Kalau lu suka bisa like dan subscribe juga biar bisa grow terus channel ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. So see you guys in the next video.